Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Givineta dengan NIM 22133000982. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video retorika untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Eka Setiabudi MPD yang berjudul Bahaya Narkoba. Baik, saya akan menjelaskan pengertian narkoba menurut para ahli. Yang pertama, menurut Smith, Klein, dan Friends Clinical. Pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung dalam perusahaan farmasi Smith, Klein, dan Friends Clinical di Amerika Serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat-obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Yang kedua, menurut Kurniawan. Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihisap, disuntik, intravena, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Jacobus. Menurut Jacobus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir, menurut Niwiro. Menurutnya, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pada manusia. Istilah narkoba menurut bahasa. Istilah narkoba menurut bahasa dikenal juga sebagai narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai nafza, merupakan singkatan dari narkotika dan zat adiktif. Narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narkoba merupakan kata akronim atau kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sementara narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri, atau menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, seperti opinium dan ganja. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihisap, dihirup maupun disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis narkoba. Kandungan yang dapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Itu menurut undang-undang ya tentang narkotika. Jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opinium, tanaman koka itu sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
Narkotika golongan kedua. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprotina, dan lain sebagainya. Golongan 2 juga memiliki efek ketergantungan. Yang selanjutnya adalah narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Saya akan menjelaskan mengenai narkotika jenis sintetis, narkotika semi sintetis, narkotika jenis alami. Jenis yang satu ini dapat diproses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya narkotika jenis semi sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Dan salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Baik, saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba yang terdampak buruk bagi tubuh. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan positif seperti olahraga, belajar, ataupun kegiatan positif lainnya. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Yang keenam, jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video retorika tentang bahaya narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.